Selamat siang teman-teman cendekiawan muda Saintek IST Aprin Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Luar biasa sehat dan pastinya juga gembira karena bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa baru juga, bertemu juga dengan kakak-kakak senior IST Aprin Yogyakarta. Tapi memang karena kondisi seperti sekarang nggak apa-apa lah ya, nanti next time ketika semuanya sudah membaik bisa bertemu langsung dengan teman-teman tercinta. Dan hari ini teman-teman cendekiawan muda Saintek IST Aprin Yogyakarta, Sila Kalisa dari Radio Ista Kalisa Yogyakarta bertemu secara spesial dengan Bapak Heri Santoso SPSI dari BNNP DIY akan berbincang-bincang seputar penyalahgunaan narkoba, bahaya narkoba, kemudian pencegahan pemberantasannya seperti apa. Pasti penasaran ya, langsung aja kita ngobrol langsung dengan Bapak Heri. Selamat siang Bapak Heri. Selamat siang Mbak Sila dan rekan-rekan cendekiawan muda Saintek IST Aprin Yogyakarta. Salam sehat, salam kemanusiaan, salam tangguh, stop narkoba, stop corona. Di rumah aja, Jogja menanti Anda. Luar biasa. Bapak Heri boleh menyapa teman-teman mahasiswa baru yang sedang mengalami masa transformasi kalau boleh dibilang Bapak ya, dari yang dulunya siswa SMA sekarang menjadi mahasiswa. Betul. Boleh menyapa teman-teman mahasiswa baru Bapak? Bicara tagline-nya IST Aprin Yogyakarta luar biasa Mbak Sila. Betul. Cendekiawan muda. Memang di IST Aprin dan kebetulan juga sudah sejak 2017 IST Aprin Yogyakarta sudah kerjasama dengan BNN Provinsi DIY dalam rangka untuk melakukan kegiatan program P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan pidana gelap narkoba, khususnya untuk kalangan sivitas akademika IST Aprin Yogyakarta. Nah, di masa kawan-kawan dan cendekiawan muda yang berbahagia hari ini di rumah sambil menyaksikan kami lewat daring ini, tidak mengurangi semangat kita tentunya ya. Di transisi antara Anda sudah SMA, sekarang sudah mahasiswa. Maha berarti tinggi, siswa yaitu pelajar. Secara kognitif, afektif, dan psikomotorik harusnya lebih dari ketika kita masih SMA. Untuk itu, siapkan diri Anda, Yogyakarta sebagai kawah candra di muka, siap membina, mendidik, memberikan karakter buat Anda menjadi pribadi yang cendekiawan serius. Luar biasa. Terima kasih Bapak Heri untuk motivasinya untuk para cendekiawan muda Saintek IST Aprin Yogyakarta yang memasuki kehidupan baru ya Bapak ya, sebagai mahasiswa, dan Jogja siap untuk memberikan segala fasilitasnya, siap untuk memberikan kesempatannya untuk belajar yang katanya di kota pelajar. Betul. Pastinya juga baik sekali, tempat yang tepat untuk mengenyam pendidikan Bapak Heri ya. Bapak, kalau bercerita tentang profesi Bapak di BNNP DIY ini, boleh sedikit sharing dengan teman-teman cendekiawan muda sudah berapa lama berkecimpung di BNNP DIY ini, dan boleh diceritakan juga jabatannya sebagai apa Bapak? Oke, Mbak Sila, terima kasih. Saya Heri Santoso sejak tahun 2012 diangkat jadi PNS BNN. Penempatan pertama di wilayah Sumatera Barat. Halo Sumatera. Ya. Jadi IST Aprin ini tidak hanya Yogyakarta toh Mbak Sila. Betul. Jadi Maneka Warno lah. Jadi ya, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Bali, ada semuanya lah. Ya. Saya 4 tahun di Sumatera Barat dan ditugaskan di Yogyakarta di 2017 sebagai penyuluh narkoba ahli pertama, si pencegahan bidang P2M BNNP DIY. Nah, tugas pokok fungsi kami adalah memberikan informasi edukasi, memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya dampak narkotika, sanksi hukumnya, rehabilitasinya, dan bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk terikat dan terlibat dalam upaya pencegahan narkoba ini. Luar biasa, berarti sudah lama sekali Bapak ya? 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun, lumayan lama. Bapak, untuk BNNP DIY sendiri tugas utamanya seperti apa? Kemudian boleh sharing BNN itu apa sih sebetulnya? Okay. Boleh, silahkan Bapak. Jadi BNN itu adalah lembaga pemerintah, non kementerian, di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Ini amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di situ ada tugas pokok fungsi dan peran BNN sebagai leading sektor di bidang pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, kerjasama. Nah, ini kita sebagai leading sektornya nih Mbak Sila. Betul. Sebagai vokal poinnya di bidang P4GN. Ya. Dan di level provinsi ada namanya BNN provinsi, ada 34 yang sudah ada di seluruh Indonesia. Dan di level kabupaten kota ada namanya BNN Kabupaten Garing Kota.
kurang lebih ada 170-an 5 atau 4 yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di Yogyakarta sendiri ada BNN kabupaten itu ada 2, BNN kota ada 1, yaitu BNN Kabupaten Sleman, BNN Kabupaten Bantul, dan BNN Kota Yogyakarta. Kita masih ada PR, yaitu vertikalisasinya BNN di Kulon Progo dan Gunung Kidul. Jadi tugas pokok fungsinya seperti itu, Mas. Betul, betul. Luar biasa berarti Bapak ya, karena memang kalau saya menyimak berita nasional ataupun saya mengakses bnn.go.id, memang kasus-kasus penyalahgunaan narkoba itu juga masih tinggi dan bahkan meningkat ya Pak ya, untuk di tahun 2020 ini. Iya. Dan pandemi tidak menyurutkan, Mbak Sila. Betul, ternyata malah semakin banyak ya Pak ya. Karena mohon maaf sekali lagi, bagi orang yang gampang tergiur, mudah untuk diiming-imingi, dan apalagi pekerjaan dengan luar biasa banyaknya fenomena dengan terjadinya pandemi ini, global ini mengakibatkan banyak yang nganggur, dengan iming-iming, ditawari sesuatu dia bisa menjual ini dan itu, akhirnya tergoda deh. Iya. Dan penyuplaian narkotika ke wilayah Indonesia di masa pandemi ini cukup signifikan, luar biasa. Harus waspada juga, bukan berarti itu setiarap, enggak. Para bandar, para kurir, pengedar itu, ini momentum ini kesempatan nih. Jadi sikat terus, lakukan gerakan. BNN juga gitu, BNN ini terus bergerilya melakukan sebuah tindakan operasi dalam rangka untuk melakukan operasi tangkap pengedar bandarnya narkoba. Kalau pengedar dan pemakai bergerilya, jangan salah, BNN juga gerilya ya Pak ya, harus bergerilya. Iya. Betul. Baik, Pak Heri, kalau tadi sudah dipaparkan begitu ya tentang pengertian BNN, kemudian tugas pokoknya apa saja, kemudian juga sudah sedikit diberikan motivasi dan juga peringatan untuk para pengedar dan pemakai. Hey, jangan kamu pikir bahwa BNN lengah di corona ini Bapak ya, tapi ternyata BNN juga justru lebih bergerilya ya untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Baik, selanjutnya Bapak, bagaimana sih tingkat prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di kalangan pelajar dan juga mahasiswa? Boleh diceritakan Bapak? Ya, bicara tentang angka prevalensi, angka penyalahgunaan narkotika di wilayah DIY ini Mbak, jadi fluktuatif ya, naik turun. Di tahun 2019 ini kita yang pernah pakai itu 3,60%, yang setahun pakai itu 2,30%. Artinya ini PR terberat dan terbesar untuk kita bersama, khususnya ini memang di usia 15 sampai 64 tahun produktif lah Mbak. Nah, kenapa kita katakan produktif? Ini masa-masa yang paling mendominasi ini adalah di usia-usia 30,
25 sampai 30 lah Mbak. Ini kan masa-masa adik-adik baru mengenyam pendidikan, Betul. baru bekerja di awal di instansi. Ya. Nah, angka prevalensi ini terus dilakukan sebuah upaya pencegahan dan jangan sampai naik gitu loh, jangan sampai naik. Nah, yang kita sangat minta bantuan masyarakat maupun sivitas akademika itu adalah yang sudah kena, yang sudah menjadi pecandu narkoba, pecandu, mau dong rehabilitasi karena belum sebanding. Di 2019 ini 1639. Ya, tahun kemarin itu ada 1600 padahal kita ada 18.000 sekian, Mbak. Baru berapa persennya coba yang Oh iya rehabilitasi. iya. Untuk itu dibutuhkan angka prevalensi. Semakin tahun memang fluktuatif keadaannya, tapi Jogja dengan kota wisata, kota budaya, kota pendidikan, intinya nggak boleh lengah, Mbak. Betul. Prevalensi tetap Harus sigap siaga terus ya Pak ya. prinsip kita, turunkan angka prevalensi penyalahguna, naikkan angka prevalensi rehabilitasi. Luar biasa. Semoga bisa terwujud ya Bapak ya, betul. untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Bapak, kalau berbicara tentang kasus penyalahgunaan narkoba di DIY, saya beberapa kali mengamati media, terutama juga di website bnn.go, itu ternyata memang masih banyak sekali Bapak ya. Di Jogja sendiri juga kemarin ada kasus yang sempat ramai Bapak ya. Betul. Jadi BNN sempat menangkap remaja ya Bapak ya, yang membawa 1, sekian kilogram sabu, dan itu ternyata mahasiswa dari Aceh Bapak ya. Betul. Bapak boleh dipaparkan mungkin kasus yang terjadi di DIY ini seperti apa? Yes, per September ini kita ada 9 kasus dengan 10 tersangka dengan barang bukti berat itu sudah sampai di 2.178 gram untuk yang sabu, untuk yang ganjanya 3.000. Oke. Harga sabu itu Mbak Sila, Iya. 1 gram itu 1.500.000. Waduh. Kalau 1 kilo itu 1,5 miliar. Waduh. Berarti kalau 2 kilo itu Iya. hampir 3 miliar. Iya, 3 Sekian. miliar sekian ya. Dan itu berapa uang negara yang dirugikan? Berapa harusnya untuk bayar SPP di kampus? Betul. Harusnya untuk menghidupi kehidupan keluarga di rumah? Iya. Ya, harusnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat tentang laporan, tapi ini dilakukan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti kasus yang tadi Mbak Sila informasikan di mengawali tahun 2020 itu luar biasa. Jadi mereka penempatannya di dinding-dinding kardus. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kardus. 4 sisi itu sabunya itu dilaminating, dipres gitu. Oh, biar gak ketahuan ya Bapak ya. Masih muda belia semua. Iya. Jadi bawa 1,2 kilo sabu itu memang luar biasa. Yang pastinya juga kita di bandara Mbak, di bandara baru Zia itu di kargonya ya. Ya. Kita alhamdulillah kerjasama dengan Zia udah bertahun-tahun. Ya. Sering ketika ada ungkap kasus baik di kargo maupun di abseknya, manajernya absek maupun pengamanannya selalu telepon kita dan kita lakukan sebuah eksekusi. Berarti memang masih ada dan ternyata mahasiswa pun juga menjadi pelakunya ya Bapak ya. Nah, karena mohon izin untuk teman-teman mahasiswa yang besok IST Aprin, adik-adik jadi kawan muda, kalau cari kos yang bener nih, ya, yang ada bapak atau ibunya kos. Betul. Kalau bisa yang disarankan oleh senior di kampus Anda. Yang ketiga, satu wilayah, satu rumpun, satu daerah. Jangan gampang tergoda dan terpesona di Yogyakarta. Kalau belum kenal sesungguhnya kepentingan orang lain yang belum kita kenal sebelumnya. Baik, terima kasih untuk nasihatnya Bapak Heri. Dan pertanyaan terakhir untuk sesi ini Pak Heri, kalau saya menyimak dari berita-berita yang ada di sosial media, kemudian di media cetak dan maupun non cetak, itu beberapa kasus itu juga terjadi karena ada laporan, bukan terjadi, dilaporkan oleh masyarakat di DIY sendiri. Nah, ketika nanti masyarakat ataupun teman-teman mahasiswa menemukan adanya kasus penyalahgunaan narkoba, bagaimana sih prosesnya Bapak? Boleh diceritakan mungkin alurnya? Nah, jadi nanti ada adik cendekiawan muda IST Aprin maupun masyarakat dan seluruh sivitas akademika IST Aprin. Informasi untuk penangkapan itu ada 2. Yang pertama dengan metodologi konvensional, hasil laporan dari masyarakat. Pak, Mas, Mbak, kami itu melihat di depan kos saya ada
kayaknya ada indikasi ini dan itu, maka tim kami akan bergerak melakukan lidik dulu nih, lidik dulu berapa hari, berapa minggu, langsung eksekusi apakah betul atau tidaknya terjadi perjalanan gelap narkoba di wilayah itu. Yang kedua dengan sistem IT, Mbak. Jadi kita sudah diberikan anggaran oleh pemerintah dalam rangka untuk ungkap kasus jaringan. Jadi kalau BNN ini adalah ungkap kasus jaringan. Bandar, produsen, pengedar yang gede ini kita ungkap jaringannya. Nanti biar tangkapannya BB-nya itu banyak. Nah, bicara tentang bagaimana caranya, ya tentunya harus satu punya nyali nih. Betul. Punya sebuah semangat yang sama, punya sebuah cara berpikir dan cara pandang yang sama. Bahasanya melaporkan itu adalah hak setiap bangsa. Setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban di dalam pasal 103 sampai 108 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu di situ ada hak, tercantum hak dan kewajiban masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam rangka untuk menyampaikan informasi terkait dengan P4GN. Ini sebuah hak dan kewajiban yang dilakukan. Jangan sampai kalau udah melihat menunggu aparat baru datang, nanti takutnya udah kabur duluan. Betul. Gitu. Ya, baik. Jadi sudah dijelaskan tadi teman-teman mahasiswa baru ya untuk prosesnya seperti apa dan punya hak setiap warga negara Indonesia untuk melaporkan segala tindakan kejahatan apapun itu termasuk penyalahgunaan narkoba, Bapak. Betul, ya. Iya. Anak-anak tunas bangsa, marilah kita bersama siapkan diri menyambut hari baru. Sing-singkan dengan bajumu, satukan derap langkahmu, wujudkan harapan, raih cita-cita. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan alam melintasi cakrawala. Terbang, rentangkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekadku meraih impian. Terbang, gepakkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Sing-singkan dengan bajumu, satukan derap langkahmu, wujudkan harapan, raih cita-cita. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan elang melintasi cakrawala. Terbang, rentangkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekadku meraih impian. Jadi gimana Mas kalau misalkan teman-teman mau masuk Pramista? Ya silakan datang aja ke Sanggar Batu Pramista. Ya kenapa sih kok harus Pramista gitu? Karena Pramista itu mempunyai banyak Karena Pramista itu asik seru. Tapi bagaimana yang berpikir Pramista itu kuno pramuka cuma tepuk dan nyanyi yal-yal bisanya? Kurang main. Kurang main ya? kalau Enggak, kalau mindset seperti dari itu teman-teman dia belum saya yang tahu satu pramuka kontrakan denganku, siapa. katanya itu pramuka di kuliah itu kayak anak SMP SMA, Nah, terus dan aku setiap kalau mau ada kegiatan pramuka
selalu diejek. Nah, terus Katanya, oh pramuka, masuk kuliah masuk pramuka. Tapi dia sebenarnya nggak tahu di pramuka itu di perkuliahan kerjanya apa aja. tapi bagaimana masnya menyikapi itu semua? Dia sikapinya masa bodoh aja ya. Soalnya kalau dia kita menuruti bercocok dengan teman-teman nanti. Ya, jadi kita jalan-jalan sebentar ya. Kita lihat negeri di atas awan. Jadi pramuka itu nggak hanya sekedar yel-yel dan tepuk, teman-teman. Jadi kalian bisa daki bersama kami. Saat kalian masuk di sini, kalian adalah keluarga kami. Tidak ada perbedaan di sini. Bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Pak Heri, untuk terkait peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di DIY di masa pandemi ini, terutama apa sih yang menyebabkan terutama para pelajar dan mahasiswa mau untuk nyemplung istilahnya ke lubang hitam ataupun ke kejahatan, dunia kejahatan penyalahgunaan narkoba atau bahkan sampai mengedarkan narkoba, Bapak? Apa kira-kira yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut? Yes, faktor pencetus, faktor pendorong khususnya remaja mengalami transisi dari anak ke remaja ke dewasa. Salah satunya adalah dia ingin menemukan sebuah jati diri. Ketika salah dalam rangka untuk memilih dan mencetak dan memberikan warna di karakter pribadi ini, dia akan nyemplung ke jurang yang salah. Akhirnya penyalahgunaan kriminalitas, seks bebas, narkoba, pencurian, penganiayaan, kelitih. Karena dia nggak punya sebuah role model yang dia jadikan panutan juga, atau nggak punya aktivitas juga, nggak punya aktivitas sehingga gampang dipengaruhi oleh teman yang notabene sering memberikan sebuah iming-iming, ya kan? Lo pakai ini ganteng bro, lo pakai ini tambah keren bro, lo tapi nah itu semuanya kan cuma iming-iming belaka yang dampaknya itu secara pribadi, sosial, masyarakat, bangsa kena semuanya. Semuanya kan. Jadi faktor itu faktor pertama. Faktor kedua, sekali lagi orang tua ini sangat dominan dalam rangka untuk mencetak anak itu nakal atau tidak, anak itu bermasalah dengan hukum atau tidak. Kesibukan orang tua, kita sebagai orang tua jangan sampai ngelirwake, kalau orang Jawa orang Jogja mengatakan ngelirwake kewajiban sebagai orang tua untuk mencetak, mendidik, membina, mengawasi, melindungi anak sebagai aset keluarga, aset masyarakat, aset bangsa. Kalau udah sibuk nih kerjaan di kantor, terkadang nyampe di rumah anak udah tidur. Betul. Membeli, mencium keningnya terkadang jarang untuk kita lakukan. Menyapa dia dengan bahasa kalbu pun jarang kita lakukan. Apalagi menanyakan, nak gimana tadi di kampus, nak gimana tadi aktivitasnya, seneng nggak? Nah ini yang sekali lagi kami ingatkan, jangan sampai nanti orang tua kita sebagai orang tua ini rugi di akhir waktu. Udah sukses kita, apa-apa punya, udah mau pensiun atau setelah pensiun, anak masuk penjara karena narkoba. Jangan sampai salahkan anak. Kalau cara didik kita sebagai orang tua salah di awal. Yang ketiga, yuk kampus harus menciptakan regulasi yang tepat. Masuk IST Aprin, tes urin dulu. Ini kan angka cara mencegah nih. Betul. Silahkan tes urin narkoba bersama dengan BNN, kami siap. Yang kedua yang kedua ada Satgas, dan terima kasih IST Aprin udah tergabung ya Mbak Sila. Betul. Di mana? Di Satmabara. Satmabara. Ya. Dan udah kita latih Mbak. 2018 sudah kita latih.
melalui training of trainer achievement motivation training Satgasnya. Ya. Sehingga mudah-mudahan bisa memberikan warna dan sebagai role model di kampusnya, mahasiswanya. Oh, ada Satgasnya. Oh, ada peer edukatornya, ada konselornya, teman sebayanya. Bagaimana dia memberikan, menyampaikan, mengedukasi, mengajak rehab, dan memberikan sebuah informasi terkait dengan bahaya dampak sanksi hukum narkoba. Itu. Yang ketiga, setelah regulasi bentuk Satgas, yang ketiga harus ada gerakan real P4GN. Dan terima kasih ST Akprin, setiap mahasiswa baru selalu melibatkan BNN dalam rangka untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya narkoba. Tentunya kami mengajak dan menghimbau, sebenarnya tidak hanya pas maba ya Mbak Sila ya. Betul. Mungkin setahun itu 2 atau 3 kali. Ya. Supaya semakin sering kita dilakukan sebuah pencerahan, semakin sering kita dilakukan sebuah informasi dan edukasi, orang itu semakin care, aware, dan share. Wah, luar biasa. Berarti harus sering-sering kerjasama dengan IST Akprin, Pak Radit ya, atau Pak Joko. Pesannya seperti itu. Baik, berarti kalau tadi saya boleh review sedikit, memang peran orang tua sangat penting Bapak ya. Sangat. Membangun ataupun menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak itu memang sangat diperlukan. Apalagi di era-era seperti ini, di mana banyak sekali terjadi, Bapak tahu tingkat perceraian semakin meningkat, kemudian tingkat kenakalan remaja juga semakin meningkat, apalagi juga tingkat penggunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba Bapak ya. Baik, selanjutnya untuk hukuman dan juga mungkin efek yang bisa dirasakan oleh teman-teman yang menggunakan ataupun mengedarkan Bapak. Oke, sebenarnya hukuman itu sudah jelas. Sejak tahun 2009 Undang-Undang Narkotika itu terbit dan diundangkan, pasal 111. Junto 113. Di situ ada sebuah kalimat, barang siapa tanpa hak melawan hukum, menanam, menyimpan, menguasai, mengedarkan narkotika golongan 1, ini dikenakan pidana minimal 4 tahun, maksimal sampai 12 tahun. Dan dendanya itu 800 juta sampai 8 miliar. Ini sebuah efek domino, efek jerah yang luar biasa sesungguhnya. Tetapi pertanyaannya mungkin Mbak Sila, kok ya masih sering tambah ya gitu lah. Itu dia. Hukumannya semakin kencang, hukumannya semakin luar biasa, kok masih ada juga. Kenapa kan, selalu gitu. ada, semakin meningkat malah ya Pak Betul. ya. Nah ini ketika kita lakukan sebuah sidak di lapas narkotika, di tempat-tempat lembaga pemasyarakatan itu, kalau kasus pidana yang lain itu katanya loh, sekali itu cukup kapok gitu loh, nggak akan mengulangi lagi. Tapi ada Mbak, tadi kasus saya ketika jenguk di salah satu LP di wilayah Sumatera sana, dia itu sampai 4 kali masuk penjara, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi 4 kali dia masuk penjara karena kasus narkoba. Saya tanya kenapa? Saya tanya, nah karena otak ini kalau sudah kecanduan narkoba, chronic relapsing disorder, jadi penyakit yang tidak bisa sembuh, tapi pulih. Kalau bahasa pulih, short term, medium term, long term akan relapse kembali. Kalau situasi dan kondisinya nggak memungkinkan. Udah deh teman-teman mahasiswa, kalau mohon maaf bahasa gue, kalau lo sekali aja terjerat narkotika, habis tuh masa depan suram. Pak Heri, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih Bapak. Sudah hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol hari ini. Sebelum kita menutup talkshow kita hari ini, Bapak boleh disampaikan pesan-kesannya ataupun ditekankan sekali lagi supaya mahasiswa itu terhindar dari bahaya narkoba dan bisa melindungi diri sendiri dan juga lingkungannya Bapak. Siap. Oke, ada 5M. Kawan-kawan cendekia milenial, cendekia muda ya, Akprin. 1, mengerti. Kita harus mengerti tentang jenis dampak narkotika ini luar biasa. Sanksi hukumnya bagaimana, program rehabnya bagaimana, kalau udah kena rehabnya bagaimana. Yang kedua, memahami. M yang kedua, memahami tentang kalau ini pakai narkotika dampaknya untuk diri, keluarga bagaimana, orang tua jangan sampai merana sakit ketika kita menyalahgunakan. Mengerti, memahami. Yang ketiga, mengajak nih, mengajak kepada rekan yang masih menjadi penyalahguna narkotika untuk mau rehabilitasi. Satu-satunya jalan untuk kepulihan pecandu narkoba adalah rehabilitasi. Kalau tidak dengan rehab, maka tidak akan bisa pulih dan produktif dan kembali diterima masyarakat.
Yang keempat, sampaikan kepada rekan di rumah, teman di kampus, teman di kos, bahayanya narkoba, sanksi hukumnya, dan dampaknya yang luar biasa ini, masif ini. Yang kelima adalah melaporkan andai kata ada indikasi perjalanan gelap narkoba yang terjadi di kos Anda, di lingkungan masyarakat Anda. Jangan segan-segan untuk memberitahu kami, melaporkan kami kepada BNN Provinsi DIY dengan call center 0852 0080 0300. Dan tentunya kawan-kawan milenial, jadi kawan muda IST Aprin, jadi muda itu harus berkarya nih. Kita isi kemerdekaan dengan ide-ide gagasan yang brilian. Kami yakin IST Aprin luar biasa, banyak ide-ide gagasan dengan selalu menelurkan beberapa ide briliannya. Kami tunggu, apalagi kalau sudah masuk ke IG-nya, jangan lupa nih konten-konten kreatif Anda tentang kampanye stop narkoba, nanti dikirim di tag ke kami ya, info BNN _provinsi _DI Yogyakarta. Kami tunggu loh. Ya, luar biasa. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari pesan keempat Pak Heri, Bapak ya, untuk menyampaikan dampak yang masif tentang penyalahgunaan narkoba. Teman-teman bisa nanti upload konten kreatif tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di IG masing-masing. Pastikan untuk Instagramnya jangan di private, Bapak ya. Pakai tagar ya, Mbak. Ya, bisa pakai hashtag, nanti hashtagnya adalah hidup 100%. Nah, saya terangin dulu nih, kenapa hidup 100%? Ini tema Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020. Ya. Hidup 100%. Orang-orang Jogja mengatakan urip kudu urup. Migunan itu lian. Hidup harus bermanfaat, berguna, produktif untuk pribadi, keluarga dan masyarakat. Yang kedua, sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Hashtag yang kedua adalah tagarnya istimewa Tanpa narkoba. Ya, luar biasa. Jangan lupa gitu ya teman-teman Cendekiawan Muda, bikin konten kreatif ya Pak ya tentang bahaya dampak penyalahgunaan narkoba dengan hashtag hidup 100% karena urep iku kudu urup ya Bapak ya. Kemudian juga hashtag keduanya istimewa tanpa narkoba, jangan lupa di tag ke info BNN _prof_DI Yogyakarta Bapak ya. Luar biasa sekali Bapak percakapan obrolan kita hari ini terkait bahaya narkoba. Semoga dengan obrolan kita hari ini teman-teman semakin terbuka dan semakin aware, sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba Bapak, dan nanti bisa ketika ini semua sudah berlalu Bapak bisa main lagi ke IST Aprin. Siap. Dan nanti kami tunggu juga ke Radio Ista Kalista Bapak. Siap, oke. Baik. Pesan kami Mbak Sila, Ya. adik-adikku IST Aprin, ya, kami Jogja menanti Anda. Ingat, minta doa restu orang tua. Kalian di Jogja untuk kuliah. Kalian di Jogja untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. Jangan sampai terzolimi, teraniaya orang tua Anda, nanti tiba-tiba ada panggilan dari BNN dan kepolisian karena narkoba. Tetap semangat, raih prestasi, think a big, start small, act no. Cegah corona, cegah narkoba. Anda pasti bisa. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Heri untuk waktunya dan juga untuk pesan kesannya. Kita bertemu lagi lain waktu. Saya Sila Kalisa dan Bapak Heri pamit undur diri. Salam.